Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-8. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Kita masih membahas perkembangan historiografi di Indonesia. Ini materi yang terakhir. Materi kita yang ketiga adalah historiografi modern atau disebut juga historiografi Indonesia. Ya. Jadi jika sebelumnya kita sudah bahas tentang historiografi tradisional dan historiografi kolonial, ini historiografi modern ditulis begitu kita memasuki masa pergerakan nasional. Jadi karena lebih ke historiografi Indonesia atau modern, jadi penulisannya itu lebih banyak mengambil sudut pandang dari penulis-penulis Indonesia atau sudut pandang bangsa Indonesia. Untuk cirinya ini ada 5. Pertama, bersifat Indonesia sentrisme, artinya melihat dari sudut pandang bangsa Indonesia. Jika sebelumnya di historiografi kolonialisme atau kolonial lebih melihat dari sudut pandang Eropa sentrisme, ini kebalikannya, kita melihat dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, bersifat metodologis, artinya sudah terstruktur, tersusun, sudah ada metode dalam penulisan sejarah. Nah, kemarin kita sudah pelajari dalam menuliskan peristiwa sejarah ada beberapa langkah penelitiannya ya. Kemudian yang ketiga, bersifat kritis historis. Tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tapi kita melihat untuk membahas satu peristiwa sejarah banyak kaitan-kaitan peristiwa-peristiwa lainnya yang bisa digabungkan mendukung satu peristiwa. Kemudian sumber yang digunakan ada sumber kolonial yang berupa arsip-arsip yang ditulis pada masa kolonial, kemudian ditambah lagi sumber lokal ya. Jika pada masa kolonial kemarin mereka banyak menuliskan sumber kolonial, mengabaikan sumber lokal, ini kita menggabungkannya. Tuh, sumber kolonial, arsip-arsip, kemudian sumber lokal juga pada masa historiografi Hindu ataupun historiografi Islam ya. Kemudian yang kelima, pelaku sejarah lebih beragam. Nah, kalau sebelumnya di zaman tradisional itu banyak menuliskan kisah tentang keluarga istana atau raja, kemudian di historiografi kolonial banyak menuliskan tentang orang-orang Eropa, orang-orang besar Eropa. Kalau ini beragam, bukan hanya dari sudut pandang orang-orang besar atau secara politik, tapi nanti banyak juga dari sudut ekonomi ataupun peranan orang-orang kecil ya. Itu cirinya ada 5. Kemudian untuk perkembangan penulisannya ini sudah dimulai sejak masa pergerakan nasional, artinya di tahun sekitar 1920-an ya. Salah satu tokoh yang banyak menuliskan tentang penulisan sejarah ini contohnya Tan Malaka. Banyak karya beliau yang ditulis pada masa pergerakan nasional, misalnya buku dari penjara ke penjara dan yang lainnya. Nah, kemudian pernah diadakan Kongres Sejarah Nasional 2. Kongres yang pertama, kemudian lanjutkan nanti ke Kongres Sejarah Nasional 2 atau disebut juga yang kedua ini Seminar Sejarah Nasional 2. Dua-duanya diadakan di Yogyakarta. Yang dibahas itu tentang penulisan sejarah di Indonesia, kemudian nanti pembelajaran materi-materi apa yang akan dipelajarkan di sekolah dan periodisasi perkembangan sejarah di Indonesia. Itu untuk perkembangannya. Kemudian kekuatan dan kelemahan, ini adalah kekuatannya. Jadi kekuatannya ada 6. Kita bisa lihat, pertama, mengubah sudut pandang religio magis dan kosmologis yang menjadi bersifat ilmiah. Kalau di zaman historiografi Hindu Buddha itu bersifat religio magis, artinya masih memasukkan kekuatan-kekuatan gaib ke dalam tulisannya, dan bersifat kosmologis ya, ini masuk di historiografi Islam menjadi bersifat ilmiah. Artinya kalau bersifat ilmiah itu ada penelitian dan bisa dipertanggungjawabkan, ada bukti-buktinya. Kemudian yang kedua, mengubah sudut pandang etnosentrisme menjadi nasional atau nation centrisme. Ini bersifat kedaerahan menjadi bersifat sudut pandang nasional secara keseluruhan. Kemudian sudut pandang Eropa sentrisme diubah menjadi sudut pandang Indonesia sentrisme. Ini sudut pandang orang Eropa atau orang-orang Belanda menjadi sudut pandang bangsa Indonesia. Kemudian pendekatannya multidimensional. Multidimensional ini artinya melihat dari berbagai sudut pandang. Kita membahas tentang peristiwa sejarah, tapi kita bisa melihat dari sudut politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Bukan hanya dari satu sudut pandang ya. Kemudian menggunakan dinamika sosial dari berbagai aspek, bukan hanya masyarakat yang berada di kelas atas atau orang-orang besar, tetapi masyarakat kecil ini juga diangkat peranannya dalam penulisan sejarah. Kemudian kelemahannya ini ada 1, bersifat anakronisme. Ini cenderung anakronisme, ini sering ditemui. Apa anakronisme? Anakronisme ini adalah kerancuan waktu. Terkadang dalam menuliskan sejarah, waktu itu sulit ditentukan, karena terkadang juga dalam satu waktu yang sama itu banyak terjadi peristiwa sejarah, dan penyusunannya
terkadang cenderung berantakan ya. Jadi ini kelemahannya. Untuk karya yang dihasilkan ini ya, di modul Ibu berikan beberapa contoh, tapi ini ada 2 yang Ibu tuliskan. Pertama ada pemberontakan petani Banten tahun 1888, ini karya Sartono Kartodirjo. Ini berupa karya beliau yang menuliskan tentang keadaan yang dialami oleh petani saat itu di daerah Banten begitu masuknya orang-orang barat, ekonomi barat yang berkembang di daerah itu, jadi berpengaruh pada kehidupan petani. Kemudian yang kedua ada autobiografi Soekarno karya Cindy Adam. Ini menjelaskan tentang perjalanan Soekarno dari beliau lahir sampai akhir masa pemerintahnya sebagai presiden pertama Indonesia ya. Contoh lainnya itu bisa kalian baca di materi yang Ibu bagikan. Nah, ini materi kita sampai di sini. Ini habis materi kita bab 3. Pertemuan berikutnya kita akan masuki materi baru ya. Untuk hari ini Ibu Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.